Qalansuwatun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali mengikuti acara subuh Jumat untuk menambah iman, menambah ilmu, menambah semangat di dalam beribadah, di dalam berjuang. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari salah satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Simfani lam arahuma. Simfani maknahu firqan, dua kelompok. Seperti dalam hadis, Simfani idza salaha salahan nas. Dua kelompok, dua golongan apabila baik, maka manusia pun menjadi baik. Wa idza fasada fasadan nas. Kalau rusak, maka manusia pun menjadi rusak. Al ulama'u wal umara. Para ulama dan para umara, para pemimpin. Artinya kalau ulamanya baik, pemimpinnya baik, maka masyarakatnya juga baik. Kalau salah satunya tidak baik, maka masyarakatnya juga menjadi rusak. Ada ungkapan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi kalau ulama datang ke pintu istana, maka disebut bi'sal ulama wa bi'sal umara. Seburuk-buruk ulama dan seburuk-buruk pemimpin. Tapi kalau pemimpinnya yang mendatangi ulama, maka beliau mengatakan ni'mal ulama wa ni'mal umara. Sebab kalau pemimpin datang ke ulama, mendatangi ulama berarti
paling tidak butuh nasihat ulama. Tapi kalau ulamanya yang datang ke umara tentu ada keinginan dunianya. Maka dikatakan kalau ulamanya yang datang ke umara, bi'sal ulama wa bi'sal umara. Jadi di sini sebutkan simfani lam arahuma, dua kelompok pada saat itu Nabi belum melihatnya. Berarti ini adalah termasuk mukjizat. Nabi menjelaskan, menyampaikan sesuatu yang belum terjadi pada masanya, tetapi akan terjadi. Beliau mengatakan dua kelompok pada saat itu, pada saat Nabi menyampaikan itu belum dia lihat. Berarti nanti akan timbul dua kelompok seperti ini. Yang pertama adalah qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqari. Satu kaum di mana mereka memiliki alat pemukul seperti ekornya sapi, ka'aznabil baqar, yadribuna bihan nas, digunakan untuk memukul orang. Maksudnya daripada hadis ini bahwa kelak nanti akan muncul satu kelompok yang memiliki kekuatan, di mana kelompok yang memiliki kekuatan ini senantiasa berbuat zalim terhadap kelompok yang lemah, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, kata-kata lahum siyat, sin, ya, siyat, seperti fasabba alaihim rabbuka sawta azab, ya, nau'um min anwa'ul azab, berbagai bentuk penyiksaan. Kalau orang kaya kuat hartanya, kuat modalnya, jadi dia memukul orang miskin dengan memeras orang miskin, disuruh bekerja yang berat-berat tetapi tidak diberi upah yang layak. Kalau mereka yang diperhitungkan adalah kepentingannya, tidak memperhitungkan kepentingan orang lemah. Jadi memukulnya bukan dalam bentuk, artinya memukulkan alat kepada badannya, tetapi dalam bentuk penyiksaan. Satu negara itu akan menekan negara yang lemah dengan berbagai cara, seperti umpamanya satu negara yang memiliki kekuatan militer, pasti dia akan menekan negara yang lemah, tidak memiliki kekuatan militer yang lebih kuat. Ini terjadi, dan ini ternyata seperti inilah yang terjadi pada masa kita sekarang, di mana orang-orang yang lemah itu senantiasa menjadi bulan-bulanan terhadap mereka yang kuat. Apa yang seharusnya kita ambil dari apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW
Yang pertama bahwa Nabi memberitahu sesuatu yang akan terjadi dan sudah terjadi dan sedang terjadi. Di dunia ini di mana yang lemah pasti akan menjadi menjadi korban terhadap yang kuat. Kita tentu sudah banyak contoh yang kita lihat dari apa yang terjadi di masyarakat, baik itu masyarakat kecil sampai dalam bentuk satu negara. Terus akan mendapatkan berbagai tekanan-tekanan terhadap masyarakat yang lebih lemah. Nah, yang kedua, Nabi mengatakan nisaun, kaum wanita, kasiyat, berpakaian, ariyat, tetapi pada dasarnya telanjang. Ariyah itu artinya tidak berpakaian. Nabi mengatakan kasiyat, ariyat, berpakaian tetapi pada dasarnya tidak berpakaian, artinya telanjang. Kapan seorang wanita itu dikatakan berpakaian tetapi pada dasarnya tidak dianggap berpakaian, telanjang? Kalau pakaiannya itu menampakkan warna kulitnya tipis. Kalau pakaiannya itu menampakkan bentuk tubuhnya, berarti ketat. Kalau pakaiannya itu menyerupai pakaian laki-laki, itu juga disebut ariyat. Ini satu bagian dari ciri-ciri wanita yang disebutkan oleh Nabi belum beliau lihat pada masanya, pada zamannya. Berarti bahwa wanita-wanita pada zaman Nabi itu adalah pakaiannya tertutup. Sebab kalau wanita yang dimaksudkan pada zaman Nabi itu juga nampak kelihatan badannya atau pakaiannya tipis sehingga nampak daripada warna kulitnya, atau pakaiannya seperti pakaian kaum laki-laki, berarti Nabi tidak perlu mengatakan bahwa saya belum menyaksikan. Karena Nabi belum menyaksikan berarti wanita pada zaman Nabi itu adalah benar-benar menutup badannya. Kasiyat, ariyat, ma'ilat. Ma'ilat itu artinya kalau berjalan lenggak-lenggok gitu. Ya, supaya nampak sempurna jalannya yang sedemikian rupa sehingga sepatunya juga tumitnya dibuat tinggi. Dahulu belum ada model-model seperti itu. Sepatu dibuat tumitnya lebih tinggi sehingga kalau berjalan seperti lenggok-lenggok itu. Ma'ilat. Karena bentuknya seperti itu sehingga mumilat, menarik perhatian kaum laki-laki. Jadi kata-kata mumilat itu bisa dalam bentuk gerakan, bisa dalam bentuk suara. Jadi seorang wanita itu bisa juga membuat suasana pikiran kaum laki-laki melalui suaranya. Makanya wanita itu tidak boleh mengangkat suara.
bila berada di antara kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Karena dikhawatirkan apa? Itu. Dikhawatirkan bisa mempengaruhi kaum laki-laki. Di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam hal kaitannya jalannya tadi, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Jadi kalau berjalan itu dalam Al-Qur'an itu kalau berjalan, wanita berjalan itu tidak boleh menghentakkan kakinya ketika berjalan. Karena umumnya zaman dahulu wanita itu perhiasannya ada di kakinya, yang namanya khol-khol. Jadi seperti gelang kalau di tangan itu ada ini yang disimpan di kakinya. Terus ada bunyinya, jadi kalau berjalan itu ada bunyinya. Ketika berbunyi, tentu orang yang mendengarkannya perhatian atau matanya itu tertuju kepada dari mana sumbernya bunyi itu, sehingga bisa orang melihat kakinya. Maka dilarang. Kaki itu adalah termasuk yang harus ditutupi. Jadi wanita itu kalau keluar rumah itu paling tidak pakaiannya menutupi kakinya. Kalau tidak bisa menutupi kakinya, paling tidak dia memakai kaos kaki. Jadi tidak ada ulama yang mengatakan bahwa kaki itu adalah boleh dilihat. Yang diperselisihkan itu adalah mata dengan telapak tangan. Ada yang mengatakan yang diperselisihkan itu adalah muka dan telapak tangan. Ada yang mengatakan muka nggak boleh diperlihatkan. Ada yang mengatakan seluruh badan harus ditutup kecuali muka dan telapak tangan. Nah, itu saja yang diperselisihkan. Tidak ada yang memperselisihkan kaki. Berarti mereka sepakat kaki itu harus apa? Harus ditutup. Nah, berdasarkan dari ayat tadi. Jadi ma'ilat kalau berjalan lenggok-lenggok gitu. Badannya sengaja dibuat bergoyang-goyang. Mumilat membuat kaum laki-laki condong kepadanya, terpengaruh dengan gerakannya. Gerakan bisa dalam bentuk yang dimaksud di sini yang menarik itu adalah gerakannya ataupun suaranya. Ma'ilat, mumilat. Yang ketiga ciri-cirinya kata Nabi, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Rambutnya ya itu menyerupai punuk unta. Pernah melihat unta? Paling tidak lihat gambarnya. Jadi unta itu ada yang satu ini ya, ada yang dua. Nah ini yang di atas ini namanya punuknya. Nah di punuknya itu ada rambutnya. Nah ini Nabi mensifatkan bahwa nanti kelak wanita itu adalah menampakkan rambutnya. Sekarang kalau kaum wanita khususnya di kota-kota tentu saja yang tidak mengikuti aturan agama itu kalau mau menghadiri satu acara itu pergi dulu ke salon. Ya, rambutnya dibuat sedemikian rupa bentuknya, macam-macamnya. Ternyata inilah yang disampaikan oleh Nabi kelak nanti kaum wanita dalam bentuk seperti itu. Menampakkan apa? Rambutnya, menampakkan kepalanya. Tidak menutup kepalanya. Jadi
ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Jadi ada 3 di sini. Ya. Ketika berpakaian, ketika berjalan, dan menampakkan bentuk atau model daripada rambutnya. Yang berbahaya itu adalah apa yang disampaikan oleh Nabi setelah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, lam yadkhulnal jannah. Wanita yang seperti tadi itu tidak akan masuk surga. Jadi ketika kita mendidik, mengajar supaya atau menyampaikan kepada wanita untuk menutup auratnya, itu pada prinsipnya adalah untuk kepentingan mereka, supaya mereka masuk surga. Kalau kemudian dalam keadaan seperti yang digambarkan oleh Nabi, maka mereka tidak akan mendapat masuk surga. Lam yadkhulnal jannah. Bukan hanya tidak masuk surga, walam yajidna rihaha. Bahkan harumnya surga dia tidak bisa mendapatkan. Jadi bau harumnya saja tidak bisa dia dapatkan. Kalau ada orang tetangga memasak makanan, makanannya enak sampai bau makanannya itu terbawa oleh angin, ya. Kita merasakan bahwa makanannya enak. Apa orang yang merasakan enaknya bisa dia makan? Tidak bisa. Itu bagi mereka yang mampu untuk menciumnya. Nah, ini wanita yang seperti tadi itu digambarkan tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mendapatkan bau harumnya surga. Padahal bau harumnya surga itu disampaikan oleh Nabi, wa inna rihaha la tujadu fi min masirati kaza wa kaza. Padahal baunya itu bisa tercium dalam jarak sekian jauh, sekian jauh perjalanan. Dalam riwayat lain, wa inna rihaha la tujadu min masirati 500 sanati. Baunya surga itu sudah tercium dalam jarak perjalanan 500 tahun. Bayangkan 500 tahun. Kadang diungkapkan kata-kata 500 tahun itu seperti jaraknya antara bumi dengan langit dunia. Jadi bumi dengan langit dunia jaraknya berapa tahun? 500 tahun perjalanan. Bukan jalan kaki biasa, tetapi orang mengendarai kuda dengan lari kencang selama 500 tahun. Itulah kira-kira jaraknya bisa tercium bau harumnya surga itu. Jadi kalau kemudian wanita yang disifatkan oleh Nabi tadi itu tidak masuk surga, bahkan tidak mendapatkan bau harumnya surga, berarti sama sekali tidak bisa masuk surga. Baunya saja tidak didapatkan. Maka dari hadis ini dapat diambil satu pelajaran, bahwa di dalam kehidupan kita harus senantiasa menciptakan rasa apa? Rasa kasih sayang. Tidak boleh kemudian ada yang merasa kuat lalu menekan, menzolimi mereka yang lemah. Karena kita dapatkan dalam banyak sejarah para sahabat. Jadi Umar ibn al-Khattab itu adalah termasuk sahabat yang paling disegani, ditakuti.
Sebelum beliau masuk Islam itu dikenal senang apa? Bertarung. Dan bertarungnya tidak main-main. Jadi kalau beliau itu menantang orang lain itu menaiki namanya satu gunung namanya Kubis, Jabal Kubis namanya. Kalau dia bertarung itu aja ancamannya. Yang berani menentang saya datang ke sini. Tetapi sudah pamitan dulu dengan ibunya. Artinya ya diperkirakan dia tidak kembali lagi dalam keadaan sudah hidup, masih hidup. Itu sebelum apa? Sebelum Islam. Tapi ketika masuk Islam begitu lembut kepada orang Islam. Ya, tetapi tetap tegas terhadap orang di luar Islam, apalagi kalau mereka mengancam umat Islam atau menghina agama Islam. Nah ini, jadi pelajaran pertama kita harus selalu apa? Memiliki rasa kasih sayang terhadap umat Islam. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tegas kepada orang-orang kafir, tetapi kasih sayang terhadap orang Islam, lemah lembut terhadap sesama muslim. Jadi kalau kemudian sesama saudaranya ya tidak layak kalau kemudian apa? Menampakkan kasar. Jadi harus lembut bicaranya, harus lembut perangainya, sifatnya. Jadi kalau kita sesama muslim itu disifatkan sebagai saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Yang kedua, ini juga tugas kita. Tugas kita semua adalah apabila masih mendapatkan umpamanya ibu yang belum memakai pakaian yang syar'i, ya, menutup auratnya dengan pakaian yang tidak seperti yang digambarkan tadi, bahwa berpakaian tetapi tetap telanjang. Contohnya tadi itu adalah pakaiannya tipis, kelihatan warna kulitnya, pakaiannya ketat, kelihatan bentuk badannya, atau memakai pakaian seperti pakaian laki-laki, itu dianggap apa? Dianggap juga tidak berpakaian, aria. Nah ini dinasihati, diajak. Caranya menasihati juga tidak harus mengikuti cara-cara yang benar. Tidak boleh marah-marah, atau paling tidak kalau umpamanya ingin memberikan hadiah kepada ibunya atau kepada yang dimaksud itu kepada saudara perempuannya, belikanlah pakaian yang syar'i. Diberikan penutup kepala, kerudung yang besar, pakaian yang menutup semua badannya, tanpa harus mengatakan bahwa tutuplah badan, ya, atau berpakaianlah dengan pakaian yang sesuai dengan aturan agama. Tetapi dengan hadiah itu sudah isyarat supaya mereka memakai pakaian yang dapat menutup seluruh tubuhnya. Karena kalau di dalam Al-Quran, seperti yang pernah kita sampaikan dalam pelajaran di bulan Ramadan, saat membahas wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahum. Jadi perintah untuk menjaga pandangan, perintah untuk menjaga kemaluan, ya. Nah, itu disebutkan di situ. Wala yubadina zinatahunna. Jangan dia menampakkan
perhiasannya. Apa yang dimaksud dengan perhiasan di sini? Ya di situ ada dua pendapat. Ada yang maksud perhiasan di sini adalah perhiasan yang melekat pada badan, seperti perhiasan pada telinga, anting-anting. Ya. Kalau di dada itu adalah apa? Kalung. Ya. Jadi tampak Al-Quran menjelaskan janganlah dia menampakkan telinganya, janganlah dia menampakkan dadanya. Tidak mengatakan seperti itu, tetapi lebih singkat. Janganlah dia menampakkan perhiasannya. Maksudnya tempat di mana terletak perhiasan itu. Coba. Nah ini hal seperti ini juga dimaknakan di situ adalah perhiasan adalah perhiasan yang melekat. Sehingga kelompok pertama mengatakan bahwa kecuali yang boleh terlihat itu adalah muka dan telapak tangan. Jadi perhiasan yang ada di muka apa? Biasanya ada wanita itu juga yang meletakkan perhiasan di hidung, ya. Ada. Atau ada yang meletakkan perhiasan di tangan, yaitu cincin. Nah, itu boleh. Itu satu kelompok. Tapi ada juga yang mengatakan yang dimaksud perhiasan di sini adalah yang asas. Seorang wanita dikatakan cantik itu bukan karena dilihat badannya dia cantik. Begitu dia tidak menghadap ke arah kita, dilihat oh dia cantik karena hanya melihat badannya. Setelah dia berbalik ternyata berkumis. Jadi apakah kita tetap mengatakan dia cantik? Karena sekarang ini ada juga yang seperti itu. Laki-laki ingin apa? Ingin menjadi perempuan. Sekalipun dia ingin sudah memoles diri seperti perempuan, tetapi tidak bisa menyembunyikan kalau dirinya itu adalah memang laki-laki. Karena Allah itu hanya menciptakan dua jenis, laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang setengah-setengah. Jadi intinya bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal seperti ini adalah tugas kita untuk kita berdakwah kepada keluarga dulu. Ya. Wa anzir ashiratakal aqrabi, kepada keluarga dekat, dari ibu, saudara perempuan, nanti ke bibi dan selanjutnya. Kalau kita berhasil, insya Allah dua hal keuntungan paling tidak. Pertama, tugas kita menyampaikan sudah disaksikan oleh Allah. Kalau kita melihat kemungkaran di sekitar kita tetapi kita tidak mengambil tidak peduli, maka nanti akan ditanya oleh Allah. Kenapa sudah tahu bahwa tidak boleh seperti begini tidak menyampaikan? Yang kedua, kalau kemudian itu penyampaian kita berhasil, maka di saat mereka itu memakai pakaian yang syar'i kan mendapatkan pahala. Nah, pahala yang serupa juga diberikan kepada orang yang pernah menyampaikan. Nah, ini adalah termasuk gudang daripada pahala itu, sumber pahala yang besar. Makanya seorang dai itu ya kalau dia menyampaikan dakwah mungkin resikonya besar, tetapi kalau dia berhasil pahalanya juga besar. Jadi saya kira ini dua hal dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa seharusnya kita sebagai seorang mukmin terhadap mukmin yang lain harus senantiasa saling kasih mengasihi, tidak boleh menzalimi, dan yang kedua adalah tugas kita untuk menyampaikan kepada keluarga kita yang belum
menutup auratnya supaya mereka menutup auratnya dalam rangka menyelamatkan mereka. Kalau mereka mengikuti aturan ini, insya Allah mereka juga akan masuk surga. Kalau tidak, ya yang penting sudah kita sampaikan, dan yang kedua pasti mereka akan menyesal karena tidak bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini saja yang dapat kita ambil manfaatnya, pelajaran dari hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan menambah pemahaman kita, pengetahuan kita, sehingga kita bisa lebih sempurna dalam berdakwah dengan dalil-dalil dari hadis yang sahih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.